Suku Asmat. Suku Asmat adalah sebuah suku di Papua. Suku Asmat dikenal dengan hasil ukiran kayunya yang unik. Populasi suku Asmat terbagi menjadi dua bagian, yaitu mereka yang tinggal di pesisir pantai dan mereka yang tinggal di bagian pedalaman. Kedua populasi ini saling berbeda satu sama lain dalam hal dialek, cara hidup, struktur sosial, dan ritual. Populasi pesisir pantai selanjutnya terbagi dalam dua bagian, yaitu suku Bisman yang berada di antara Sungai Sinesti dan Sungai Nin serta suku Simai. Suku Asmat adalah nama dari sebuah suku yang ada di daerah Papua, Indonesia. Suku Asmat dikenal dengan hasil ukiran kayu tradisional yang sangat khas. Beberapa ornamen atau motif yang sering kali digunakan dan menjadi tema utama dalam proses pematahan patung yang dilakukan oleh penduduk suku Asmat adalah mengambil tema nenek moyang dari suku mereka, yang biasa disebut Embis. Namun, tidak berhenti sampai di situ saja. Seringkali juga ditemui ornamen atau motif lain yang menyerupai perahu Woramon yang mereka percayai sebagai simbol perahu arwah yang membawa nenek moyang mereka di alam kematian. Bagi penduduk asli suku Asmat, seni ukir kayu lebih merupakan sebuah perwujudan dari cara mereka dalam melakukan ritual untuk mengenang arwah para leluhurnya. Adapun kondisi alam suku Asmat, wilayah yang ditempati suku Asmat adalah di dataran coklat lembek yang tertutup oleh jaring laba-laba sungai. Wilayah yang ditinggali suku Asmat ini telah menjadi kabupaten sendiri dengan nama Kabupaten Asmat dengan 7 kecamatan atau distrik. Hampir setiap hari hujan turun dengan curah hujan 300 sampai 4.000 mm per tahun. Setiap hari juga pasang surut laut masuk ke wilayah ini, sehingga tidak heran kalau permukaan tanahnya sangat lembek dan berlumpur. Jalan hanya dibuat dari papan kayu yang ditumpuk di atas tanah yang lembek. Praktis, tidak semua kendaraan bermotor bisa melewati jalan ini. Orang yang berjalan harus berhati-hati agar tidak terpeleset, terutama saat hujan turun. Pertentangan dalam suku Asmat. Ada banyak pertentangan di antara desa yang berbeda. Yang paling mengerikan adalah cara yang dipakai suku Asmat untuk membunuh musuhnya. Ketika musuh dibunuh, mayatnya dibawa ke kampung, kemudian dipotong dan dibagikan
kepada seluruh penduduk untuk dimakan bersama. Ngeri ya sob. Mereka menyanyikan lagu kematian dan memenggalkan kepalanya, otaknya dibungkus daun sago yang dipanggang dan dimakan. Namun hal ini sudah jarang terjadi, bahkan hilang resmi dari ingatan. Suku Asmat tersebar dan mendiami wilayah di sekitar pantai Laut Arapuru dan pegunungan Jayawijaya dengan medan lumayan berat mengingat daerah yang ditempati adalah hutan belantara. Dalam kehidupan suku Asmat, batu yang biasa kita lihat di jalanan ternyata sangat berharga bagi mereka. Bahkan dalam suku Asmat, batu-batu itu bisa dijadikan sebagai mas kawin. Semua itu disebabkan karena tempat tinggal suku Asmat yang membentuk rawa-rawa, sehingga sangat sulit menemukan batu-batu jalanan yang sangat berguna bagi mereka untuk membuat kapak, palu, dan sebagainya. Kampung Asmat sekarang biasanya kira-kira 100 sampai 1000 orang hidup di satu kampung. Setiap kampung punya satu rumah bujang dan banyak rumah keluarga. Rumah bujang dipakai untuk adat dan upacara keagamaan. Sedangkan rumah keluarga dihuni oleh 2 sampai 3 keluarga yang mempunyai kamar mandi dan dapur sendiri. Ciri-ciri fisik suku Asmat. Penduduk Asmat pada umumnya memiliki ciri fisik yang sangat khas, berkulit hitam dan berambut keriting. Tubuhnya cukup tinggi. Rata-rata tinggi badan orang Asmat wanita sekitar 162 cm dan tinggi badan suku Asmat laki-laki mencapai 172 cm. Mata pencaharian suku Asmat. Suku Asmat bertahan hidup dan mencari makan antara suku yang satu dengan suku yang lainnya di wilayah distrik Citak-Mitak ternyata hampir sama. Suku Asmat Darat, suku Citak, dan suku Mitak mempunyai kebiasaan sehari-hari dalam mencari nafkah adalah dengan cara berburu binatang hutan seperti ular, kasuari, burung, babi hutan, dan lain-lain. Mereka juga selalu meramu atau menopok sagu sebagai makanan pokok dan nelayan, yakni mencari ikan dan udang untuk dimakan. Kehidupan dari ketiga suku ini ternyata telah berubah. Kini, sehari-hari orang Asmat bekerja di lingkungan sekitarnya, terutama untuk mencari makan dengan cara berburu maupun berkebun, yang tentunya masih menggunakan metode yang sangat tradisional dan sederhana. Masakan suku Asmat tidak seperti masakan kita loh. Masakan istimewa bagi mereka adalah ulat sagu
Gimana ya rasanya? Namun, sehari-hari mereka hanya memanggang ikan atau daging binatang hasil buruan. Makanan pokok suku Asmat adalah sagu. Hampir setiap hari mereka makan sagu yang dibuat jadi bulatan-bulatan yang dibakar dalam bara api. Kegemaran lain adalah makan ulat sagu yang hidup di batang pohon sagu. Biasanya, ulat sagu dibungkus dengan daun nipah, ditaburi sagu, dan dibakar dalam bara api. Selain itu, sayuran dan ikan bakar dijadikan sebagai pelengkap. Pola hidup suku Asmat. Satu hal yang patut ditiru dari pola hidup penduduk asli suku Asmat, mereka merasa dirinya adalah bagian dari alam. Oleh karena itulah mereka sangat menghormati dan menjaga alam sekitar, bahkan pohon di sekitar tempat hidup mereka dianggap menjadi gambaran dirinya. Batang pohon menggambarkan tangan, buah menggambarkan kepala, dan akar menggambarkan kaki mereka. Cara merias suku Asmat memiliki cara yang sangat sederhana. Mereka hanya membutuhkan tanah merah untuk menghasilkan warna merah. Untuk menghasilkan warna putih, mereka membuatnya dari kulit kerang yang sudah dihaluskan. Sedangkan warna hitam mereka hasilkan dari arang kayu yang dihaluskan. Cara menggunakannya pun sangat simpel. Hanya dengan mencampur bahan-bahan tersebut dengan sedikit air, pewarna itu sudah bisa digunakan untuk mewarnai tubuh mereka. Unik ya. Adat istiadat suku Asmat. Suku Asmat menganut animisme sampai dengan masuknya para misionaris pembawa ajaran baru, maka mereka mulai mengenal agama lain selain agama nenek moyang. Begitulah mengenai suku Asmat. Sampai berjumpa kembali dengan suku dunia lainnya.